Satu, definisi. Hipertensi adalah tekanan darah persisten di mana tekanan darah sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Smalterbar 2002. 2. Etiologi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebab, disebut juga hipertensi idiopatik. Terdapat sekitar 95% kasus. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti genetik, lingkungan, hiperaktivitas. Meskipun hipertensi primer belum diketahui dengan pasti penyebabnya, data penelitian telah menemukan beberapa faktor yang sering menyebabkan terjadinya hipertensi. Faktor tersebut yaitu faktor keturunan, ciri perorangan, kebiasaan hidup, Swalky Robert 2010. 2. Hipertensi sekunder atau renal, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain. Merupakan 10% dari kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder. Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain penggunaan kontrasepsi oral, neurogenik, tumor otak, ensefalitis, gangguan psikiatris, kehamilan, peningkatan tekanan intravaskuler, luka dan stres. Ujian Tifajan 2011. Signs and symptoms atau tanda dan gejala. Sakit kepala, epitaksi, rasa berat di tengkuk, mata berkunang-kunang, mual, muntah, kelemahan atau letih, sesak nafas, kenaikan tekanan darah dari normal, penurunan kekuatan genggaman tangan dan pandangan mata kabur tidak jelas. Asisaluki 2007. 4. Patofisiologi. Mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula dari otak. Dari pusat vasomotor ini bermula saraf simpatis yang berkelanjutan ke bawah ke korda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis, ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron praganglian melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglian ke pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap vasokontriksi. Pada saat bersamaan di mana sistem saraf simpatis merangsang pembuluh darah sebagai respon merangsang emosi kelenjar adrenal juga rangsangan, mengakibatkan penurunan aliran ke ginjal, menyebabkan pelepasan renin yang merangsang pembentukan angiotensin 1 yang kemudian diubah menjadi angiotensin 2, suatu vasokontriksi yang dapat merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal, hormon yang menyebabkan retensi natrium meningkat intravaskuler. Semua faktor cenderung mencetuskan keadaan hipertensi. 5. Diagnosa keperawatan yang muncul. 1. Gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Contoh kasus. Pada tanggal 11 Oktober 2021, Tuan H berusia 50 tahun, seorang pedagang sayur, datang ke rumah sakit DRM Haulusi Ambon dengan keluhan utama pusing disertai dengan pandangan mata kabur atau berkunang-kunang, merasa lemas saat menggenggam benda, perut merasa mual dan disertai muntah, dan sesak nafas dirasakan 1 hari sebelum dibawa ke rumah sakit. Asuhan keperawatan pada Tuan H dengan gangguan sistem kardiovaskular hipertensi di ruang lelaki RSUD DRM Haulusi Ambon. A. Pengkajian identitas pasien.
Nama Tuan H, umur 50 tahun, agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, suku bangsa, warga negara Indonesia, alamat Talake, tanggal masuk 11 Oktober 2021, tanggal pengkajian 11 Oktober 2021, nomor register 090634, diagnosa medis hipertensi. 2. Identitas penanggung jawab. Nama Nyonya T, umur 45 tahun, hubungan dengan pasien istri, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Talake. 3. Status kesehatan. A. Status kesehatan saat ini pasien menderita penyakit hipertensi. B. Keluhan utama saat masuk rumah sakit, pasien mengatakan kepala pusing disertai dengan pandangan kabur atau berkunang-kunang, merasa lemah saat menggenggam benda, perut merasa mual disertai dengan sesak nafas. Keluhan saat ini, pasien mengatakan pasien merasakan kepala pusing, perut merasa mual dan sesak nafas. Alasan masuk rumah sakit dan perjalanan saat ini. Pasien datang ke RSUD DRM Haulusi Ambon pada tanggal 11 Oktober 2021 jam 08.00 WIB dengan keluhan utama kepala pusing disertai dengan pandangan kabur atau berkunang-kunang, merasa lemah saat menggenggam benda, perut merasa mual disertai sesak nafas, dirasakan 1 hari sebelum dibawa ke rumah sakit. D. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Ketika pasien kepala pusing disertai dengan pandangan kabur atau berkunang-kunang, merasa lemah saat menggenggam benda, perut merasa mual dan disertai sesak nafas, keluarga langsung membawa pasien ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan selanjutnya dari tim medis. Status kesehatan masa lalu. A. Penyakit yang pernah dialami, pasien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit serius sebelumnya. B. Pernah dirawat, pasien mengatakan sudah pernah dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. C. Alergi, pasien mengatakan tidak ada alergi. D. Kebiasaan merokok atau kopi atau alkohol dan lain-lain, pasien mengatakan bahwa tidak merokok, kopi, alkohol dan lain-lain. 2. Riwayat penyakit keluarga tidak ada, genogram tidak ada, diagnosa medis dan terapi, diagnosa medis hipertensi, terapi tidak ada. 5. Pola kebutuhan dasar biopsiko, sosial, kultural, dan spiritual. Psiko, pasien mudah panik dan gelisah ketika mendengar sesuatu yang mengejutkan karena setelah itu tekanan darahnya naik. Sosial, hubungan pasien dengan keluarganya baik. Spiritual, pasien selalu mengharapkan sembuhan yang berasal dari Tuhan dan selalu tekun berdoa kepada Tuhan walaupun dalam kondisi sakit. 6. Pola persepsi dan manajemen kesehatan tidak ada. Pola nutrisi metabolik sebelum sakit, pasien mengatakan makan 3 kali sehari. Saat sakit, pasien mengatakan makan 2 kali sehari. 8. Pola eliminasi, buang air besar. Sebelum sakit, pasien mengatakan buang air besar lancar. Saat sakit, pasien mengatakan buang air besar lancar. Buang air kecil. Sebelum sakit, pasien mengatakan buang air kecil lancar. Saat sakit, pasien mengatakan buang air kecil lancar. Pola aktivitas dan latihan. Aktivitas, kemampuan perawatan diri, makan dan minum, dibantu orang lain, mandi dibantu orang lain, toileting dibantu orang lain, berpakaian dibantu orang lain, berpindah dibantu orang lain. Keterangan O. 0. Mandiri. 1. Alat bantu. 2. Dibantu orang lain. 3. Dibantu orang lain dan alat bantu. 4. Tergantung total. Latihan. Sebelum sakit, pasien mengatakan bisa melakukan latihan dengan baik. Saat sakit, pasien mengatakan tidak bisa melakukan latihan dengan baik. Pola persepsi dan konsep diri tidak ada. Pola tidur dan istirahat.
Sebelum sakit, pasien mengatakan biasa tidur 6-8 jam sehari. Saat sakit, pasien mengatakan pola tidur pasien tidak teratur dan pola tidur pasien terganggu. 12. Pola peran hubungan. Keluarga pasien mengatakan bahwa ia dapat berinteraksi dengan mengenal lingkungan yang dengan baik. Pola seksual dan reproduksi tidak ada. Pola toleransi stres atau coping. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien bila ada masalah selalu menceritakan dengan istrinya, bahwa pasien juga tampak takut dan gelisah. Pola nilai kepercayaan. Pasien mengatakan bahwa sakit dan derita merupakan ujian dari Tuhan dan pasien percaya akan sembuh. Pengkajian fisik. Keadaan umum lemah, tanda-tanda vital, nadi 92 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 170/110 mmHg, respirasi 24 kali per menit. Keadaan fisik, sistem pernafasan, hidung, inspeksi, simetris kiri dan kanan, tidak tampak pernapasan cuping hidung. Palpasi, tidak terdapat nyeri tekan pada hidung. Leher, inspeksi, tidak tambah pembesaran kelenjar tiroid. Palpasi, tidak terdapat massa atau benjolan. Dada, inspeksi, bentuk dada normal chest. Palpasi, tidak terasa nyeri tekan, tidak teraba adanya massa. Auskultasi, tidak mendengar bunyi tambahan. Kardiovaskular dan limfe. Inspeksi, konjungtiva tampak anemis, tidak terjadi pembesaran pada vena jugularis. Palpasi, arteri teroris teraba berdenyut, frekuensi ada 92 per menit. Auskultasi, bunyi jantung ILUB pada ICS 4 dan 5 bagian kiri, bunyi jantung 2 DUB ICS 2 dan bagian 3 bagian kiri. Sistem pencernaan, mulut dan gigi, inspeksi bawah mulut tidak sianosis, perut, inspeksi bentuk datar, palpasi tidak ada nyeri tekan, aukultasi tidak tampak simetris. Pemeriksaan penunjang tidak ada. Analisis data. Data subjek, pasien mengatakan pusing, tekuk, terasa berat, tangan terasa kesemutan dan tegang. Data objektif, pasien mengatakan pandangan mata kabur atau berkunang-kunang, merasa lemas saat menggenggam benda. Masalah gangguan perfusi, etiologi peningkatan tekanan darah atau intrakranial. 2. Data subjektif, pasien mengatakan merasa lemas saat menggenggam benda. Data objektif, semua kebutuhan pasien dibantu oleh keluarga. Masalah intoleransi aktivitas, etiologi kelemahan fisik. Diagnosa keperawatan, tanggal atau jam ditemukan 11 Oktober 2021 jam 08.00 waktu Indonesia Timur. Diagnosa keperawatan 1. Gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Tanggal teraktasi 11 Oktober 2021. Intervensi keperawatan. Hari, tanggal, jam Senin 11 Oktober 2021 08.30 waktu Indonesia Timur. Nomor diagnosa 1. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, terjadi kerusakan organ tubuh dengan kriteria hasil tekanan darah dengan batas normal 130/90 mmHg atau 140/95 mmHg. Intervensi, pantau tekanan darah pasien. 2.
Intervensi 1. Pantau tekanan darah pasien. 2. Pertahankan tirai baring selama fase akut. 3. Ajari teknik relaksasi. 4. Beri tindakan non-farmakologis. 5. Menghilangkan rasa sakit, misalnya kompres air dingin pada dahi dan pijat punggung atau leher. 5. Meminimalkan aktivitas yang dapat menyebabkan kepala pusing, misalnya mengejan saat buang air besar, batuk panjang membungkuk. 6. Bantu pasien dalam ambulasi sesuai kebutuhan. 7. Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian obat. Senin 11 Oktober 2021 jam 08.40 waktu Indonesia Timur. Nomor diagnosa 2. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3-24 jam, diharapkan pasien dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dengan kriteria hasil aktivitas dapat dilakukan secara mandiri. Intervensi 1. Observasi keadaan umum. 2. Kaji tingkat aktivitas pasien. 3. Bantu pasien dalam melakukan aktivitas. 4. Beri support kepada pasien. 5. Anjurkan keluarga untuk membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Implementasi keperawatan. Hari, tanggal atau jam Senin 11 Oktober 2021 09.00 waktu Indonesia Timur. Nomor diagnosa 1. Implementasi rencana tindakan. Melakukan pengkajian dalam menanyakan keluhan pasien. Memonitor pemeriksaan TTV. Menjelaskan teknik napas dalam. Evaluasi proses. Pasien mengatakan kepala pusing, tanda-tanda vital, nadi 92 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tekanan darah 170 per 110 mmHg, respirasi 24 kali per menit. Pasien mengatakan sesak napas sudah berkurang. Senin 11 Oktober 2021 09.30 waktu Indonesia Timur. Nomor diagnosa 2. Implementasi rencana tindakan. Memonitor tanda-tanda vital, memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit kepala. Evaluasi proses, tanda-tanda vital, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tekanan darah 150 per 90 mmHg, respirasi 24 kali per menit. Pasien mengatakan rasa sakit kepala sudah berkurang. Evaluasi keperawatan. Hari, tanggal, jam, nomor diagnosa. Hari, tanggal, jam Senin 11 Oktober 2021 jam 10.00 waktu Indonesia Timur. Nomor diagnosa 1. Evaluasi keperawatan. S. Pasien mengatakan kepala pusing. O. Pasien tampak lelah. TTV nadi 92 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, tekanan darah 170 10 mmHg, respirasi 24 kali per menit. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Senin 11 Oktober 2021 jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Nomor diagnosa 2. Evaluasi keperawatan. S. Pasien mengatakan sudah tidak merasa kepala pusing. O. Pasien tampak kuat. TTV nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tekanan darah 150 per 90 mmHg, respirasi 24 kali per menit. A. Masalah teratasi. B. Hentikan intervensi. Kesimpulan, hipertensi adalah tekanan darah persisten di mana tekanan darah distolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Schmelzer, Bayer 2002. Tanda dan gejala sakit kepala
epilepsi, rasa berat di tekuk, mata berkunang-kunang, mual, muntah, kelemahan atau letih, sesak nafas, kenaikan tekanan darah dari normal, penurunan kekuatan genggaman tangan, pandangan mata kabur atau tidak jelas. Aziza Luki 2007. Diagnosa keperawatan yang muncul: 1. Gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik.